Ketemu lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada seri ketiga pembelajaran Microsoft Excel ini, kita akan belajar atau membahas tentang fungsi date atau rumus date. Untuk lebih jelasnya kita isi tayangan berikut ini. Saya sudah menyiapkan satu lembar kerja. Pada posisi sel ini masih kosong, belum ada isi. Untuk menulis rumus itu sekali lagi di dalam Microsoft Excel jangan diketik, karena ada metodenya, yaitu yang disebut sebagai metode 3-step wizard. Sehingga untuk menekan atau menghindari kesalahan, contoh untuk rumus date ini sebenarnya sangat simpel, tetapi kalau tidak paham bisa terjadi kesalahan. Misalnya, kalau kita akan menulis tanggal katakanlah 11 Desember, ya, misalnya 11 Desember ditulis seperti ini, kalau kita tekan enter tidak akan ada maknanya. Tetapi di lain sisi bisa saja kita menuliskan seperti itu bisa benar. Untuk sementara jangan bingung terlebih dahulu ya, kita akan adakan trial. Tapi kalau Anda para pemirsa mau lihat, misalnya di komputer Anda 11 tanpa spasi di sini DES22 bisa benar. Demikian juga sebaliknya, kalau ada yang mengetik 11 DEC22 ini benar tempat saya. Tetapi bisa jadi yang tadinya DES benar menjadi salah di sini. Ini kenapa? Karena ini tergantung dari sistem regional setting dari sistem komputer kita. Itu yang memahami mengerti ini adalah para installer atau orang-orang yang menginstal softwarenya. Di settingnya, regional settingnya itu seperti apa, itu hal yang berbeda ya. Kita jangan terjebak itu. Kita akan fokus cara menulis date yang benar. Maka karena metode ini tidak direkomendasikan, ini saya hapus saja. Nah, lalu bagaimana yang benar? Yaitu melalui 3-step wizard. Pada seri kedua dan pertama, seri 1 dan seri 2 sudah saya sampaikan, terutama yang di seri 2 ya, itu insert function, itu langkah pertama. Kemudian kita pilih rumusnya, misalnya date, kita klik date, lalu oke, itu langkah pertama atau step 1. Step 2, ya, ini yang disebut mengisi function argumen. Kalau pada seri kedua itu kita mengenal left, right, dan mid, maka untuk seri ketiga khusus saya akan membahas tentang rumus atau function date. Nah, di sini setelah kita memilih functionnya, kita mengisikan function argumennya. Date itu terdiri dari 3 isian, yaitu year, month, dan day. Katakanlah hari ini tahun 2022. Sebenarnya setiap kolom isian itu sudah ada petunjuknya. Misalnya kolom year, di sini ada petunjuknya. Year is a number from, ini ada petunjuknya. Ya. Demikian juga month. Month is number from, ini ada petunjuknya. Jadi kita harus mengisi sesuai dengan petunjuk tersebut. Misalnya sekarang bulan April, berarti kita ketik muka 4. D, hari ini tanggal 8. Ya, D is a number from, ini juga ada petunjuknya. Range-nya itu antara 1 sampai 31. Misalnya tanggal 8, ya kita ketik 8. Kita telah melakukan step kedua. Ya, perhatikan di sini sudah muncul 8 April 22. Kita klik OK. Nah, tentang formularisal di suatu function, secara umum itu sama hasilnya, kecuali untuk function date. Ini kebetulan saya isi year 2022, month 4, D8 sesuai tanggal hari ini, 8 April 22. Kita oke, sama sesuai dengan yang di dalam formularisal. Namun demikian, bisa jadi di suatu sel yang lain, misalnya saya pindah sel di sel F1 misalnya ya, kita ulang lagi, insert function, date, oke, year-nya sama ya, kita isi 2022.
kemudian man-nya kita isi 4, D-nya juga kita isi 8. Perhatikan di sini formularisasinya bukan 8 strip APR strip 22, tetapi 44, 6, 5, 9. Kok bisa begitu? Justru ini yang benar. Kalau tadi di sel A1 munculnya langsung 8 strip APR strip 22, itu kenapa? Karena lembar kerja ini sebelum tayangan ini saya munculkan, saya share, itu sudah ada settingan atau sudah ada settingan gitu. Nah, maka kalau menghadapi seperti ini, bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Ya kita tekan OK saja, nggak masalah. Nanti ada cara untuk men-settingnya. Munculnya seperti ini. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Yang penting begini saja ya, supaya nanti Anda atau kita tidak terjebak-jebak. Prinsip menulis rumus sekali lagi di Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi menggunakan 3-step wizard. Kalau dalam konteks date itu mengisi tahun, mengisi bulan, dan mengisi tanggalnya. Kita oke muncul seperti ini. Nah, lalu untuk men-settingnya supaya bisa seperti yang ada di sel A1 cukup mudah, yaitu kita klik kanan, kemudian di sini ada format cell atau yang saya sebut settingnya atau istilah lain formatnya. Kita klik format cell, maka akan muncul dialog box di mana kita diberi kesempatan untuk memilih tipe yang seperti apa. Ini ada banyak tipe-tipe ya. Saat ini samplingnya atau sampelnya 08-04-2022. Hasilnya seperti ini, seperti yang ada di F1. Tetapi kalau kita misalnya pilih di bawahnya, kalau pilih tipe yang ini munculnya seperti ini di kolom sampling atau kolom sampel. Nah, lalu untuk lebih praktisnya biasanya orang lebih suka yang paling bawah di sini. Misalnya kalau 14 Maret ya ditulis 14 MARCH 2012, ini contoh. Tetapi karena kita tadi mengisi tahun 2022 bulan 4, yang samplingnya sesuai apa yang kita isikan. 8 April 2022. Demikian. Lalu setelah itu baru kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang benar seperti itu. Kemudian manfaat dari tanggal itu seperti apa? Tentu nanti saya akan jelaskan di dalam seri-seri berikutnya. Karena di dalam seri 1, seri 2, seri 3, mungkin sampai sekitar seri 6 itu benar-benar membahas rumus yang mendasar. Baru nanti setelah itu rumus digabung dengan rumus, kemudian kita masuk ke suatu contoh soal di dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk seri ketiga ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya terkait, ya tentu harus terkait, akan saya jelaskan dengan senang hati. Bisa menghubungi saya di nomor HP yang tertera di deskripsi video ini. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Sampai jumpa.